Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam satu surah, dan ayat berapa nih, ayat ke 54, potongannya ini bunyinya begitu: wallahu khairul makirin, dan Allah itu maha hebat di dalam berencana, berstrategi dan sebagainya. Ada juga yang berbunyi wa huwa khairun nasirin, dan dia itu Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjabar. Wa huwa khairul hakimin, sebaik-baik orang yang bisa menghakimi, mengadili. Wa huwa atau wa anta khairul fatihin, jalan kepada pembebasan. Itu aja dulu sebagian ayat yang bisa kita ungkapkan. Ini ada kasus, boleh dibilang kecil ya kecil, tapi juga kalau dibilang kecil juga tidak kecil, ini besar. Karena ini masalah keimanan dan kekafiran. Jadi ada seorang anak usia SMP, berarti umur 13 tahun. Anak ini laki-laki. Dia diusahakan oleh pasukan Dajjal dan untuk menjadi anak yang murtad dari Islam, keluar dari Islam. Anak ini dari keturunan muslim, ya, dia yatim. Dia memang sudah disunat pada usia kelas 5 SD atau kelas 4 SD. Berarti umur 10 tahun atau 9 tahun dia udah disunat. Dan dia juga udah diperkenalkan Islam dari keluarga-keluarga keturunan Islam, seperti tentang pengajian dewasa, pengajian anak-anak, sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah. Apalagi teman-teman Islam semasa kecil diperkenalkan masjid, Quran, walaupun dia nggak baca isinya gitu, cuman lafadznya doang, misalnya dari Al-Fatihah sampai Qul, sedikit surat pendek, nggak banyak ya. Notabene dia walaupun masih anak-anak dia udah Islam gitu. Dan barangkali juga dia udah bisa membedakan antara hitam dengan putih, antara salah dengan tidak salah, atau bahkan dia nggak ngerti gitu, mana yang benar, mana yang salah. Kalau menurut perasaannya enak, itu yang diikutin. Jadi singkat ceritanya begini, dia mempunyai orang tua yang punya abang tompo. Katakan orang tuanya ini ibunya gitu, karena bapaknya sudah meninggal. Nah ibunya ini sebagai wali gitu, atau abangnya yang sudah dewasa, yang punya istri dan anak, punya mertua, tentunya dia sudah dewasa. Abangnya inilah walinya gitu. Dan kemudian si ibunya ini mempunyai teman-teman pengacara, ya, pembela, pendamping yang bisa kuasa hukumnya gitu, untuk membelanya dan membela anaknya yang sedang gencar ini dimurtadkan gitu. Seperti tadi yang saya bacakan, wallahu khairul makirin, sesungguhnya Allah itu juga sebaik-baik atau maha perencana, maha pengatur strategi, siasat dan sebagainya, maha makar gitu. Jadi kita jangan kecil hati sebagai kaum muslimin dari serangan-serangan musuh Dajjal, kafir, musyrikin, munafikin.
Sebagaimana kita tahu komitmen iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis itu diberikan umur panjang sampai hari kiamat, nggak mati-mati. Iblisnya Pak, bukan rakyatnya. Iblis kan punya pasukan, yaitu setan dan lain sebagainya, jin juga. Itu bisa mati, tapi kalau iblis Pak nggak bisa mati sampai hari kiamat. Udah berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggoda umat manusia ini, Bani Adam ini, dari segala penjuru angin, dari depan, belakang, mungkin dari atas bawah, ya, dari samping kiri kanan. Nah, salah satu caranya memurtadkan orang Islam. Orang beriman ini mau dijadikan untuk tidak beriman. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa akan dipelintir menjadi orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Esa, tetapi menyembah kepada manusia, menyembah kepada Nabi Isa yang dituhankan, yang disalib, Kristus penyelamat, bla 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 bla. Itulah tujuan iblis, dajjal dan lain sebagainya, untuk menyesatkan manusia agar semua manusia ini bersama-sama iblis dan dajjal masuk neraka. Itu perjuangan mereka. Kemudian dalam ayat Quran disebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lantardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu aja dulu yang bisa saya hafal kalimatnya. Ada juga kalimat yang lain yang senada begitu, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak bakalan rela, tidak bakalan sudi, tidak bakalan ikhlas, tidak bakalan mau sebelum kita ini kaum muslimin murtad dan mengikuti gaya hidup mereka, agama mereka, pandangan hidup mereka, way of life mereka, tata cara hidup mereka yang tidak mengenal halal haram. Semuanya yang ada di dunia ini bagi mereka itu halal. Halal makan babi, halal makan riba, halal berzina, halal minuman keras, bla bla bla. Itulah agama mereka. Dan itu yang tugas iblis, dajjal, orang kafir, musyrikin, munafikin, untuk membetot orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi seperti mereka begitu. Walaupun di KTP tetap termaktub sebagai orang muslim, tapi tingkah lakunya adalah tingkah laku iblis, dajjal, musyrikin, munafikin, kafir, penyembah berhala, penyembah penyembah poster gitu, penyembah patung, penyembah gambar yang dipasang di tembok, dipasang di rumah, ya, dipasang rumah ibadah mereka gitu, supaya manusia itu menyembah berhala-berhala itu gitu. Sementara Allah mengajarkan dengan para nabinya, melalui nabi-nabinya, agar kita umat manusia ini hanya menyembah Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, Maha Esa dia. Ya, dia satu-satunya, nggak ada duanya begitu. Dan dia nggak punya orang tua, nggak punya ibu, nggak punya bapak, ya kan. Dia tidak sama dengan kita manusia yang punya mertua, punya mantu, punya cucu. Dia bukan kita, makhluk. Kita adalah makhluk yang diciptakannya. Yang menciptakan itu tidak sama dengan kita. Bla bla bla. Amantu birabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk menciptakan manusia. Itulah yang kita sembah. Bukan makhluk yang kita sembah, ya kan? Bukan, Tuhan kita bukan yang punya ruh seperti manusia begitu. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa berjalan dengan kakinya, dengan dua kakinya. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati lalu hidup lagi gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang disalib gitu. Itu dongeng ya. Itu adalah rekaan manusia, karangan iblis, dajjal dan sebagainya, agar kita melenceng dari
mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala kepada mempertuhankan benda, mempertuhankan manusia dan lain sebagainya. Dan dengan segala cara mereka sedang memurtadkan seorang anak usia SMP umur 13 tahun. Dengan cara apapun mereka hendak memurtadkan dia, karena dia dan teman-temannya tidak bisa memurtadkan ibunya. Berkali-kali ibunya si anak ini mau dimurtadkan, dibaptis di rumah kebaktian mereka, tapi berkali-kali gagal. Kemudian mereka mencoba dan bereksperimen serta berupaya untuk memurtadkan anaknya, ya, dengan cara apapun, dengan cara magic, dengan cara dukun, perdukunan dan sebagainya, sehingga anak ini terpengaruh, gitu, dan kebawa untuk bersembahyang di gerejanya begitu. Bahkan nanti akan dibaptis begitu. Bukan dengan cara itu saja, bukan dengan cara keduniaan yang lain, dengan makanan nasi padang misalnya kan, dengan uang receh, ya, dengan pekerjaan dia sebagai kenek mobil rute di daerah Jakarta ini. Itulah bujukan-bujukan iblis, dajjal, orang-orang kafir, musyrikin, munafikin terhadap orang Islam. Bukan untuk orang dewasanya saja, termasuk kanak-kanak atau usia SD dan SMP pun mereka berupaya untuk memurtadkan. Lantargoan kalihudu walan nasor hatta tabi'a milatamu. Kemudian kita sebagai orang tua, sebagai wali, berusaha untuk menyelamatkan darah daging kita, keturunan kita dari kesesatan itu. Dan kita tidak rela darah daging kita ini nanti akan terjerembab ke neraka, akan disiksa di azab Allah Subhanahu wa taala abadi selamanya di neraka. Kita tidak rela begitu. Kita berusaha secara duniawi, secara hukum pemerintahan positif, hukum positif, undang-undang positif, maupun secara agama dan secara adat kebiasaan kita, bahwa kita dituntut untuk membela anak keturunan kita dari kemurtadan. Itulah nanti usaha maksimal kita ke sana arahnya. Kita geret ke arah hukum gitu, ke arah pengadilan gitu, bahwa anak kita ini sedang dimurtadkan, dan keturunan kita siapapun itu tidak bisa dimurtadkan begitu mudah, ya. Dan kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Kita berusaha dengan segala cara, dengan segala hukum positif, hukum agama, hukum adat dan sebagainya, supaya anak keturunan kita tidak dimurtadkan dengan cara mudah atau sulit. Kita berjuang, itulah salah satu perjuangan kita di dunia ini, khususnya di Indonesia atau di Jakarta dan daerah sekitarnya. Kita mempunyai kesadaran, keinsapan, keikhlasan, bukan kesadaran, ya, dalam bukan sekedar wacana, memang ini terjadi di kehidupan real nyata. Itulah gelombang-gelombang yang menghantam kita dari segala penjuru untuk memurtadkan kita, untuk menyesatkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dulu bisa sampaikan, nanti bisa kita sambung lagi dengan perkembangan yang ada. Yang bisa saya tangkap peristiwa ini baru sekitar itu, ya, dan saya berpendapat seperti ini. Semoga ini bisa direalisasikan sebagai resistensi kita terhadap gerakan kristenisasi dan pemurtadan di tengah-tengah masyarakat muslim di mana saja, di kota-kota, di desa-desa, dari Sabang sampai Merauke, yang sifatnya nasional maupun lokal. Itu kita harus sadari bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.